Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Sukses di Mata Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah kesuksesan itu? Pada umumnya, orang mendefinisikan kesuksesan sebagai keberhasilan seseorang di dalam mencapai tujuan dan mendapatkan kekayaan, posisi, kepopuleran, serta kekuasaan. Orang yang sukses menikmati banyak hal yang baik dan menyenangkan dari kehidupan ini, mendapatkan jaminan keuangan, mendapatkan pujian serta penghargaan, serta bisa menikmati buah dari jerih lelahnya. Orang-orang sukses menjadi pemimpin dan pencetus gagasan. Mereka tahu harus melangkah kemana, dan mereka yakin bisa mencapai sasaran mereka. Dengan standar kesuksesan seperti itu, Yeremia bisa dikatakan sangat jauh dari sukses. Dia adalah orang yang gagal total. Bayangkan, selama 40 tahun ia melayani sebagai penyambung lidah atau nabi Tuhan kepada bangsa Yehuda. Namun ketika Yeremia berbicara, tidak seorang pun yang mendengarkan. Tetapi dengan tetap bersemangat, ia terus mendorong umat Tuhan untuk hidup dan melakukan kehendaknya. Namun hasilnya tidak ada sedikit pun perubahan yang terjadi. Bagaimana dengan kesuksesan secara materi? Juga tidak ia dapatkan. Ia miskin dan menjalani kehidupan yang sangat sederhana di dalam melakukan tugas dari Tuhan. Ia pernah dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam perigi, dibawa ke Mesir di luar kehendaknya, ditolak, dikhianati sesamanya, termasuk bahkan juga oleh keluarganya, dibenci imam dan nabi-nabi yang lain, dibenci teman-temannya, dibenci oleh pendengarnya, bahkan juga dibenci oleh raja-raja. Di sepanjang hidupnya, Yeremia berdiri sendiri menyampaikan pesan Allah tentang penghukuman, tentang perjanjian baru, dan bahkan meratapi nasib bangsanya. Ya, memang di mata dunia, bahkan di mata manusia pada umumnya, Yeremia bukanlah terhitung sebagai orang yang sukses. Ia bahkan bisa dikatakan orang yang sungguh-sungguh gagal. Namun saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di mata Tuhan penilaiannya jauh sangat berbeda. Yeremia adalah salah satu dari sekian orang yang sukses dalam sejarah umatnya. Ia sukses menurut standar Tuhan, dan kesuksesan itu berkaitan dengan ketaatan dan kesetiaan yang ia miliki. Tanpa peduli dengan penolakan-penolakan yang ia terima, serta harga diri dan pengorbanan yang sudah ia lakukan di dalam menjalankan tugasnya, Yeremia dengan setia, bahkan dengan berani tetap menyampaikan pesan dari Tuhan. Ia taat, bahkan setia pada panggilannya. Seperti yang telah kita baca pada pasal-pasal permulaan dari kitab Yeremia. Tema dasar dari pesan yang diserukan oleh Yeremia sepanjang hidupnya adalah agar bangsa Yehuda bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, hukuman akan dijatuhkan. Malam hari ini saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada saat kita menjadi orang yang mungkin gagal atau tidak sukses menurut standar dunia, ingatlah, jangan berkecil hati.
Ingat akan Yeremia yang juga mengalami hal yang serupa atau hal yang sama. Dia tidak ada apa-apanya di mata dunia. Dari segi jabatan, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi di mata Tuhan, dia adalah orang yang sukses. Belajarlah dari ketaatan, kesetiaan, ketekunan, bahkan iman dan keberanian Yeremia, sehingga kita dapat mendedikasikan seluruh hidup kita untuk menjadi orang yang sukses di mata Tuhan menurut standar Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari renungkan kembali dalam kehidupan kita. Kesuksesan semacam apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah kita sudah melakukan segala sesuatunya dan mengejar sukses menurut standar Tuhan, atau justru kita sedang mengejar kesuksesan menurut ukuran manusia atau standar dunia? Bila selama ini kita terus mengejar kesuksesan menurut standar dunia, maka kita perlu memperbaiki kembali tujuan kehidupan kita, sehingga kita merubahnya kepada hal yang benar, yaitu sukses di mata Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus mengatakan ketika dia hidup di dunia, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sukses itu adalah ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, terlepas dari apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ketika kita hidup melakukan kehendak Tuhan, itu kita artinya semua kita adalah orang yang sukses menurut standar Tuhan. Dan ketika dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, maka kita didapati sebagai seorang umat Tuhan, anak Tuhan yang setia dan berkenan kepadanya. Dan kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses menurut standar Tuhan. Malam hari ini biarlah ini yang menjadi tujuan dalam hidup kita, dan sekaligus bagaimana cara kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak seperti dunia, tetapi kita menjadi orang yang berbeda. Karena kita umat Tuhan, maka kita pun harus memiliki sebuah kesuksesan di mata Tuhan, sebuah kesuksesan menurut standar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, tapi juga pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohonkan pengampunan daripada-Mu Tuhan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami juga menjadi orang yang sukses menurut penilaian Tuhan, dengan terus kami belajar untuk mau taat, setia kepada kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi melalui penyertaan, pertolongan, bahkan anugerah daripada Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan menghidupinya. Sehingga dengan demikian kami memiliki sebuah kehidupan yang sukses menurut standar Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menolong dan menuntun kami, bahkan mengajar hidup kami semuanya untuk dapat melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun sebentar kami akan tidur dan beristirahat, biar kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tidak ada gunanya sukses di mata manusia atau bahkan di mata dunia, tapi gagal di mata Tuhan. Sukses di mata Tuhan, menurut standar Tuhan, itulah tujuan hidup kita dan itulah yang harus kita kerjakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.